Ini, lihat ini. Ibu mau lihat tetesannya? Jangan tergoda ya. Ada yang lagi saum? Baik, insya Allah. Ya. Lanjut. Baik, istilah ya. Loncat 5-6 abad dari zaman Nabi masih sanggup membuat orang jadi hebat. Ada Salahuddin Al-Ayyubi, katanya hebat ngikutin Al-Quran dan hadis. Kurang jauh dari zaman Nabi, loncat 9 abad, ada Muhammad Al-Fatih, umur 22 udah jadi sultan, umur 15 sudah jadi wali kota. Ya. Jadi hebat katanya. Enggak, bukan saya yang hebat, saya ngikutin Allah dan Rasulnya, ngikutin Quran. Ya. Nah sekarang kan banyakan Al-Quran ya Bu, daripada orangnya. Kan banyakan di masjid-masjid kayak gitu ya. Bahkan di handphone ibu masing-masing ada Al-Qurannya tidak? Kalau ada yang di handphonenya belum ada Al-Qurannya, saya nyalain hotspot Bu, ibu download pakai kuota saya ya. Mudah-mudahan kebagian pahala jariahnya ya. Terus tahu tidak kita berapa jumlah Al-Quran yang sudah dicetak menjadi mushaf? Pertanyaan awalnya gini dulu. Al-Quran kan pertama kali turun ke Nabi, emangnya dalam bentuk buku? Enggak kan? Wahyu disampaikan kan? Lalu nanti akhirnya kan sekarang sudah dalam bentuk buku nih, mushaf nih. Itu mulai kapan? Ya, semenjak zaman selesainya jadinya di zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Makanya kan disebutnya mushaf Utsmani ya. Di zaman itu Islam tuh sudah seluas apa? Arab, Saudi ya, Jazirah Arab sudah jadi muslim semua. Dan Jazirah Arab bukan Arab Saudi aja ya. Yaman, Oman, Qatar, Uni Emirat Arab ya. Terus luas. Persia sudah takluk semuanya. Romawi Selatan udah takluk semuanya. Afrika sebelah utara, Mesir, Maroko, Tunisia, Libya, Aljazair udah muslim semua. Luas tidak? Luas. Di daerah seluas itu yang orang-orangnya katanya pada hebat karena ikutin Al-Quran, emang kita tahu di zaman itu Al-Quran udah ada berapa? Ternyata baru ada 5. Seantero negeri itu cuma ada 5 ya. Terus kan pertanyaan selanjutnya, berarti mereka hebat ngikutin Al-Quran, mereka nggak pegang Al-Quran ternyata ya. Makanya ketika disebutkan orang terdahulu memang banyak tilawahnya nggak kayak kita pegang Al-Quran sekarang, karena memang mereka dalam kondisi hafal. Makanya beda kan, kata ikro iya betul baca, nanti ada lagi ya tilawah kan, kalau di juga seakar kata jadinya jadi utslu. Kayak contoh surat 29 Al-Ankabut ayat 45-nya, suruh baca ya. Tapi kalau tilawah emang ya ternyata baca dalam kondisi yang memang sudah ada hafalannya ya. Sehingga yuklah juga pentingnya menghafal ini ya. Sehingga akhirnya kalau sekarang kan juga banyak penghafal, iya betul banyak penghafal. Tapi kalau sekarang bisa jadi yang penting hafal dulu, artinya belakangan, makna ngamalinnya apalagi ya. Kalau zaman dulu mereka tidak akan berani maju menghafalkan ayat selanjutnya sebelum ayat itu selesai mereka amalkan ya. Terus kita balik lagi ya. Oke, kita kalah jauh padahal Al-Quran sekarang di tangan kita masing-masing. Aman ya. Itu berarti telinga kita masih berfungsi ya, alhamdulillah ya. Geus paulah dina naonkeun deui Pak tetehnya, alhamdulillah. Lanjut. Yuk renungannya gini ya. Oke, tadi ada yang berkata, oh zaman sekarang lebih maju. Sampai dulu pernah ada yang nanya kepada guru kami, kok beda zaman sekarang kok? Kan sekarang tuh lebih maju, lebih rumit. Masa segala hal masih Al-Quran dan Sunnah lagi, Al-Quran dan Sunnah lagi? Beda zaman, itu 14 abad yang lalu. Ditanyakan kepada guru kami Ustadz Budi Ashari radhiyallahu rahimahullah ya, semoga Allah merahmati beliau ya. Semoga Allah menjaga beliau. Beliau jawab tantangan balik. Bawakan masalah paling sulit di zaman sekarang, kami bisa bawakan masalah yang lebih sulit daripada masalah itu di zaman lalu, dan kita sudah selesaikan dengan Al-Quran dan Sunnah ya. Puntenlah, mungkin kitanya aja yang terlalu jauh-jauh dari Al-Quran. Tebang pilih, oke, nurut, kita nggak makan babi mah. Tapi kalau masalah, kalau nggak mulai nyicil yang berbunga, saya kapan punya motor nih? Nah itu dia kendalanya.
Karena sekali lagi, kita ngomong-ngomongan bicara tentang kaya di zaman para sahabat, kami berani bilang, guru kami juga berkata, di zaman itu kaya itu cuma dua, satu pilihan, dua efek samping. Beneran? Satu pilihan, dua efek samping. Jadi bukan tujuan utama. Kalau mau jujur, kita mah sekarang ya sholat duha ya biar tokonya rame, ya. Iya gitu. Baca Al-Waqiah biar jualannya habis lancar. Kok emang nggak boleh? Boleh, bagus, mintanya masih ke Allah. Tapi terlalu receh kadang yang kita minta. Karena yang mereka incer waktu itu adalah Allahnya ridho dan berkahnya. Ya. Masalah akhirnya dunia beneran ngikutin. Abdurrahman bin Auf yang kita tahu beliau kayanya luar biasa, beliau sendiri yang bercerita. Barulah setelah peperangan Khaybar itu 7 tahun ya, 7 tahun 7 Hijriah. Berarti kan beliau tuh udah ikut Nabi, beliau kan orang yang ke-8 masuk Islam. Berarti sudah ikut Nabi 13 tahun di Makkah, ditambah 7 tahun sampai akhirnya perang Khaybar dimenangkan. Karena Khaybar itu makmur sekali negerinya, banyak panen, ya, kurma dan lain-lain. Berarti beliau ikut Nabi 20 tahun, tapi beliau setelah perang Khaybar berkata, baru kali ini saya merasakan yang namanya kenyang. Secara harafiah, ya. Jadi bagi mereka tuh lapar atau biasa, ya. Yang lebih mereka kejar Allah ridho, Allah. Dan secara logis masuk akal lah, orang jujur, takwa, tawadu, nggak berani ngambil yang bukan haknya, amanah, dekat nama Nabi pula. Ya orang rebutan pengen bermuamalah dengan orang seperti itu. Kita gini aja deh, kita beli ayam kiloan, ya. Ada beberapa tukang, kita cobain lah beli ke tukang yang itu. Begitu nyampe rumah, ternyata setengah kilonya ayamnya udah bau, ya. Besok kita balik lagi nggak beli ke tukang yang itu? Enggak kan? Meskipun ternyata besoknya dia udah tobat loh, tapi enggak. Trauma itu yang bikin kita nggak mau balik lagi, ya. Sehingga itu juga yang Masya Allah membuat udah secara logikanya juga kayak gitu. Orang kita tidak jujur atau jauh dengan yang Allah berkahi, nggak akan dia mau balik lagi, ya. Tapi kalau dianya jujur, nih Pak, saya mah jujur aja ya, ini memang masih ada sisa 1 kilo lagi, tapi mohon maaf, ini jeruk saya yang saya jual setengahnya udah lama, takutnya kecewa. Kalau memang tetap pengen dibeli, mangga, yang penting saya udah nyampein, harganya pun saya potong, nggak sesuai harga yang sekarang, ya, karena memang ini jeruknya sudah lama, tidak segar-segar lagi, ya. Jujur enak, apa adanya. Suatu ketika pengen beli lagi, balik lagi nggak? Karena dulu pasar di zaman Nabi banyak, ada pasar Ka'ab bin Ashraf, ya, pasarnya orang Yahudi. Tapi akhirnya kenapa mereka akhirnya senang belanja ke orang Muslim? Ya itu dia, ya. Jadi punten, akhirnya mereka jadi kaya tuh efek samping beneran. Tapi ada sahabat yang miskin, beliau yang memilih miskin. Iya benar, ada sahabat yang miskin, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu contohnya. Bahkan uniknya beliau ini ya, kalau sampai Nabi bilang, kalau kamu tinggal berdua pun, nggak ada manusia lagi nih, tinggal duaan, Abu Dzar Al-Ghifari sama manusia entah siapa, ya, maka kamu jangan jadi pemimpin tuh, coba, ya. Ada sahabat Nabi segitu solehnya dilarang untuk memimpin, ya. Tapi juga ada sahabat Nabi yang beliau berada dimanapun harus memimpin. Amr bin As radhiyallahu anhu namanya. Beliau sendirinya pun mengakui, aku lebih suka jadi orang kaya. Tapi berhasil beliau buktikan dengan kekayaannya, sedekahnya, wakafnya tambah banyak. Ya ini mah cara Nabi mengenali para sahabat-sahabatnya, ya. Apa yang salah kok dengan Abu Dzar Al-Ghifari? Bukannya soleh? Iya soleh luar biasa. Biasanya kita kalau orang soleh kan diamanahi sebagai pemimpin kan. Jadi beliau punya cara tawakalnya unik. Beliau punya uang berapa hari itu habis sedekah. Besok gimana? Tawakal lah. Gimana Allah? Nah, coba bayangin beliau jadi presiden. Yuk, sedekahin semua kas negara. Besok gimana rakyat? Tawakal lah se-Indonesia. Ya nggak bisa gitu lah, ya. Makanya bukan berarti tidak soleh terus jadi nggak boleh mimpin, enggak. Dan beliau memilih tidak kaya karena sekali lagi pilihan. Bagi beliau lebih mudah mendekatkan diri kepada Allah kalau tidak kaya, ya. Jadi zaman itu tuh bicara kaya gitu ya, ya. Anggaplah akhirnya harus ada yang jadi lapar, ya udah lapar aja. Di kitabnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, kitab Al-Hikam, beliau nyebutin 4 persamaan di antara semua wali Allah
yang pernah beliau temui. 1 dari 4 persamaannya, mereka semua lebih sering lapar daripada kenyang. Jadi kayak bukan sesuatu yang, aduh jangan sampai kelaparan. Iya, ya. Mereka juga tetap pada makan kok. Tapi makan bukan untuk sekedar muasin nafsunya. Akan yang penting kuat untuk beribadah. Kita makan kadang, ada apa nih rendang? Oh saya nggak mau kalau rendang yang ini. Harus di restoran yang itu. Berangkat jauh demi memuaskan 5 senti. Beneran, tempe bacem yang hampir basi sama stik yang harganya setengah juta, 5 senti doang bedanya, Bu. Di sini nih. Begitu udah lewat sini, emang rasanya beda. Sama aja. Dan yang paling sama apa coba? Keluarnya sama, bau. Beneran. Kecuali ini makanan kenapa mahal kok? Kan keluarnya wangi kok. Enggak ada, bau semuanya. Ya. Kitabnya Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin. Beliau mengutipkan di situ ada tentang keutamaan lapar. Salah satu riwayatnya ada diceritakan orang lagi sholat. Sebagian berpendapat ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu lagi sholat. Abu Hurairah ini pernah pingsan lagi sholat. Dikira gila. Ternyata cerita, aku saking laparnya makanya pingsan. Apa komentar Nabi? Ya, kalau dia tahu surga senikmat apa yang menanti orang itu, niscaya dia pengen lebih lapar lagi daripada itu. Biasa aja ngadepin ini teh. Jadi nggak segala apa-apa teh demi yang penting kaya demi duit. Enggak, gimana weh. Ya. Jadi mandangnya seperti itu ya. Dan ilmu tentang keuangan ini Masya Allah, Bun. Kita tahu salah satu kemenangan pertama kaum muslimin yaitu perang Badar, ya. Di hari pertama mereka menang perang Badar, nyaris menjadi hari kehancuran muslimin hari itu juga. Karena muslimin terpecah menjadi 4 kelompok. Karena apa? Yas'alunaka anil anfal, harta rampasan perang. Hijau matanya melihat. Segitu sahabat, ya. Kayak Nabi ngedidik mereka untuk jadi orang yang punya sikap terhadap uang. Lama tuh. Sampai akhirnya Allah izinkan mereka semua menjadi kaya, ya. Nanti terus nanti di menjelang-jelang akhir, ya. Sampai tadi baru ngerasain kenyang setelah perang Khaybar. Ya. Abu Hurairah dulu ahlu suffah, tinggalnya di masjid, ya. Tapi meninggalnya jadi gubernur kaya, ya. Dunia nanti datang beneran, akan datang dengan sendirinya, ya. Selagi akhirnya benar-benar yang dikejar hanya pemilik dunianya, ya. Anggaplah meninggal tidak dalam keadaan kaya pun di saat itu pilihan. Yang penting dapat ridho Tuhan, ya. Jadi pertama, kadang-kadang dulu sebelum mulai mengkaji Islam, kadang suka ditanya cerita atau motivasi di anak-anak kuliah kan ya. Kenapa orang Cina lebih kaya katanya daripada orang kebanyakan? Kalau secara ilmu dunianya kalau pengen jujur, ada cara bersikap mereka terhadap uang yang berbeda dibandingkan dengan orang lainnya. Yang berarti punten, kalau sikap tersebut bisa diamalkan dengan disiplin, yang bukan Cina bisa kaya juga nggak? Ya bisa ya. Emangnya kan ada juga kan yang non Chinese tapi tetap bisa kaya, ada. Dan kalau mau jujur yang Chinese tapi miskin juga ada, ya. Jadi berarti kan yang berbeda cara bersikap terhadap uangnya, ya. Tapi kita sedang tidak bahas itu, ini kita membuka fakta dulu aja. Dunia tuh ngikutin dengan sendirinya. Tapi yang paling penting berkahnya, ya. Dan orang sampai menjauh dari riba ya kalau bukan karena aslinya udah pada tahu riba itu nggak boleh. Kalau bukan karena dia pengen ngejar ridho Tuhannya, berkah dari Tuhannya, bismillah, mungkin akan berat. Tapi kalau sudah yang dikejar nomor satunya itu, silah ya. Kita lihat dari sudut pandang dunianya ya. Contoh misalkan perbankan. Kalau mau jujur, perbankan yang pertama kali nemuin juga Yahudi kalau mau jujur, ya. Walaupun Islam juga punya sistem keuangan yang tidak kalah ya. Apalagi kalau sudah syariah insya Allah ya. Tapi kita jujur ya, ini perbankan zaman sekarang. Aturan bank itu, Bu, bank tuh dapat duitnya dari mana, Bu? Iya, nasabah. Iya, betul sih nasabah, Bu. Maksudnya tapi gimana caranya ya? Mereka kan dapat uang dari nasabah, lalu dipinjam-pinjamkan lagi, terus ada bunganya, gitu kan ya. Dan aturan dalam perbankan terakhir yang saya tahu ya, jadi kalau ada nasabah pinjam uang, contoh 1 juta, nabung 1 juta, uang yang harus mereka simpan, ya, itu yang diwajibkan cuma 10%-nya. Sisa 90%-nya boleh dihutangkan kepada pihak lain.
Ya, jadi contoh nih, nasabahnya baru 1 juta, ya, yang wajib mereka simpan cuma 100 ribunya, 900 ribunya mereka punya hak untuk utangkan ke orang lain, dibungain, ya. Itu kalau 1 ya. Kita lihat efek sampingnya kalau misalkan jadi banyak. Anggaplah banyak orang nabung. Ketika akhirnya kita nabung, duit cash kita masuk ke dalam bank, kita dapat pengganti uang cash kita apa? Ada di internet banking dalam bentuk saldo ya. Angka, Bu. Tulisan angka ya. Walaupun memang bisa dipakai beli barang, tapi kudu ada yang aplikasinya juga sama, atau digesek atau gimana ya. Tapi berubah nih, uang kertas cash di kantong kita berubah jadi angka ya. Jadi uang digital lah orang nyebutnya atau apa ya. Lalu ketika duit kita 1 juta masuk, kita pegang saldo 1 juta, betul? Betul? Ya. Ada orang datang, "Bang, saya mau minjem duit." Ya, ke bank. Nasabah baru 1 tadi, ya. Yang baru 1 juta itu doang satu-satunya. Dan aturan mereka kan cuman harus ditahan 10%. Berarti ada 900 ribu yang bisa dihutangkan ke orang lain, betul? Nah, akhirnya dia minjem misalkan 900 ribu. Emang dalam bentuk cash? Enggak, saldo juga. Ya. Apa yang terjadi? Uang yang aslinya secara fisik cuma 1 juta di masyarakat, sekarang berubah di masyarakat menjadi 1.900.000. Ngerti nggak hitungannya? Ngerti nggak? Tapi dalam bentuk saldo. Duit cashnya kan cuma 1 juta nih. Setelah dia nabung dalam bentuk saldo sekarang, yang bisa dipakai beli sesuatu. Datang orang nggak punya duit, pengen minjem duit ke bank. Dia dipinjemin oleh bank 900 ribu. Berarti sekarang ada 2 orang yang punya kemampuan untuk beli barang. Yang satu punya uang 1 juta, yang satu punya uang 900 ribu, betul? Nah, itu baru 2 orang. Kalau sudah masyarakat yang akhirnya banyak minjem, akan timbul masalah baru. Ketika misalkan barang segitu-gitunya, jumlah barang tidak bertambah, jumlah beras tidak bertambah, gitu misalkan. Tapi orang yang punya daya beli tambah banyak. Iya nggak? Cashnya ada nggak? Nggak ada. Semua dalam bentuk saldo. Mereka ngutang kan ke bank, dibungain. Ya. Ketika daya beli tambah banyak, dan beras misalkan tinggal seliternya tuh, Bu, di situ, Bu. Berapa harga beras seliter? 10 ribu. Saya bayar deh 10 ribu. Datang pesaing yang lain, karena itu beras tinggal seliternya misalkan di situ, ya. Dia berkata, "Enggak, saya berani bayar 50 ribu." Karena beras tinggal seliternya, yang tadi nawar 10 ribu, enak aja. Saya yang bayar 100 ribu. Nah, itu dalam ilmu ekonomi apa disebutnya? Inflasi. Ya. Barang yang standarnya 10 ribu, karena daya beli orang tambah banyak, ya. Sedangkan barang segitu-gitunya, harga naik. Beras yang 10 ribu bisa jadi 100 ribu, lama-lama bisa jadi 1 juta. Ya. Jadi tambah mahal nggak semua barang? Rusaknya gara-gara apa? Sistem peminjaman kayak gitu yang dibunga-bungain. Coba semuanya tetap dengan uang cash, belum ada perbankan, ya. Ya sederhana, harga tetap segitu, pembelinya juga cuma dia doang. Yang lain nggak punya duit, nggak bisa beli. Dan tidak ada alasan untuk barang itu menjadi naik. Ya. Tapi kalau akhirnya banyak yang minjem, aslinya mereka nggak pada punya duit, tapi karena diutangin dengan bunga oleh bank, mereka jadi punya daya beli yang bertambah. Jadi banyak orang punya kemampuan untuk beli, padahal mereka nggak punya duit. Akhirnya apa? Barang pada naik harga. Dari sini udah kebayang dari sudut pandang dunianya, ekonominya, bahwa justru nih orang yang kata kita sebutkan, wah ini sistem leasing, sistem riba, sistem seperti ini menolong banget. Keluarga saya mana ada masalah nggak pernah bantuin, minjemin duit, satu-satunya yang bisa nolong saya bang. Naudzubillah ya. Punten, bang pengen ngebantu karena apa? Ya dibungain. Coba ada nggak orang datang ke bank, bang, bapak ganteng deh, ih meni imut ya, boleh nggak saya pinjem uang 10 juta, ngeriditnya seumur hidup, udah gitu nggak ada bunganya, boleh nggak? Kira-kira boleh nggak? Diusir nggak dari bank? Dia kelilit pinjol atau main judi, udah gitu pinjem ke saudaranya, nggak ada yang mau bantu, seenak hidup tanpa bunga. Mana ada yang mau ngasih?
Ya, nggak ada kan? Ada. Tapi seolah-olah itu jadi penyelamat, Masya Allah. Seolah-olah itu jadi jalan keluar dan kemajuan bisnis dunia perbankan. Ya, enggak. Jujur ya, betulnya kayak gitu ya. Ini baru ekonomi, baru tadi standarnya dua orang aja kita contohin ya. Coba lihat sekarang berapa orang yang minjem duit ke bank. Mereka nggak punya duit cashnya kan, semuanya dalam bentuk saldo kan. Tapi saldo itu mereka pakai untuk beli barang yang barangnya segitu-gitu aja suplainya. Ya wajar semua barang pada naik harganya, inflasi semuanya. Ya. Dan lihatlah bagaimana berkahnya Nabi memilih dinar dan dirham, emas dan perak sebagai mata uang di zaman itu. Nggak kalah dia mah. Ada cicinya papi saya panggilnya Oo ya. Mungkin kalau bahasa Indonesia kan berarti bude atau wa. Itu mereka ngasih lihat emas yang mereka beli dari zaman masih 1 gramnya itu 6.000 perak. Sekarang udah berapa segram? Ya, udah banyak ya. Tapi ya itu cuma salah satu keberkahannya. Tapi kita lihat ini bahayanya riba ya. Kita lihat tuh, ya. Barang-barang jadi pada naik dan punten lah kita ngebayangin itunya aja. Oh iya juga ya, ternyata gara-gara itu semua barang pada inflasi pada naik. Enggak, yang lebih parah bukan itunya, dosanya ya, hilang keberkahannya. Anggaplah itu biar untuk biaya pendidikan anak-anak ya kan, untuk jadi soleh-soleha, bismillah lah, sekolah itu penting betul. Tapi kalau kan ibadah kan kalau pengen diterima, satu niatnya benar, dua caranya benar. Nah ini kalau caranya dengan Allah nggak ridho, apakah itu yang benar-benar serius berpikir itu anak bisa jadi soleh dengan uang hasil dari riba? Allahu alam juga. Ya memang kalau Allah sudah pengen tolong mah bisa aja ya. Tapi ya secara akalnya kan ya gimana, Masya Allah. Kita yang bisa nyolehin anak-anak kita adalah Allah. Terus kita nyari uang buat anak-anak kitanya dengan cara yang Allah tidak suka. Ya itu gimana tuh? Ya. Ya alhamdulillah datanglah berbagai macam pilihan dalam bentuk yang sekarang syariah. Ini ada koperasi syariah, Masya Allah, BMT, silakan bisa dijadikan pilihan. Tapi ini mah hanya bahasan untuk ukuran dunianya, bahwa yang masalah keuangan zaman sekarang ya dari situ. Dan kebayang ya, saya menyadarinya waktu izin, mohon maaf, waktu dulu masih jadi bandar judi di sana. Karena orang kalau pengen main judi dia datang bawa uang cash beneran. Uang cashnya itu ditukar menjadi saldo dalam bentuk permainan judi yang kami kelola. Uang cash asli jadi duit bohongan untuk bisa main game itu. Ya. Kan uangnya udah di tangan saya nih, atau misalkan mungkin ditransfer gitu ya. Dan dia dalam bentuk saldo itu kan, saldo di dalam permainan itu hanya bisa dipakai di permainan itu, gak bisa dipakai di permainan lain. Kan sama aja kayak mengubah duit asli jadi duit bohongan yang hanya bisa dipakai di permainan itu. Dan permainannya lebih cenderung mudah untuk bikin playernya kalah karena sudah kami setting untuk mereka kalah. Kan luar biasa. Sekarang coba lihat ya, dengan semua akhirnya dibikin jadi ada imani, cuma dikasih iming-iming, kalau pakai ini nanti jadi ada diskon loh berapa persen dan yang lain-lainnya ya, jadi ada gratis ongkir loh, jadi ada apa lain-lainnya ya. Tapi uang cash kita hilang, jadi duit bohongan kalau pengen jujur ya. Sekarang ini ya, ibu pada punya saldo rekening masing-masing misalkan, rame-rame kita ambil uang cashnya ke bank. Ada nggak uang cashnya cukup? Nggak ada, Bu. Bangkrut yang ada bank langsung itu. Disebutnya rush. Pernah kejadian di Amerika tahun 1929. Dengan kepanikan ekonomi, semua ngambil uang bank cash berbondong-bondong di bank. Nggak ada cashnya. Karena habis diutang-utangin ke orang. Ya. Orang padahal pertama kali datang setornya pakai duit cash tuh. Ya. Diubah jadi duit bohongan. Walaupun kata orang jadi enak ya sekarang, kalau pengen bayar apa-apa nggak usah bawa-bawa cash, tinggal scan cetut. Tapi emang gitu sistemnya. Kita sedang ya dibodohi sih kalau pengen jujur ya, sehingga akhirnya duit cash kita ya berubah jadi angka di situ. Tapi kan bisa dipakai beli untuk sesuatu. Coba mati lampu sedunia, nggak ada mesin ATM lagi ya. Lumpuh tuh langsung ke perekonomian segala. Saldo saya gimana? Akunnya nggak bisa dibuka dan lain-lain. Ya, meskipun ada kartu ATM yang udah. Ya, gitulah ya.
Makanya yuk kita berdayakan lagi Masya Allah ekonomi umat ya. Kalau Islam telah berjaya Masya Allah selesai masalah ya. Begitu ya Masya Allah, ternyata dunia tuh dikerjain oleh segelintir orang. Bahkan kalau mau jujur sistem pendidikan zaman sekarang pun kalau jujur emang bahkan ada izin ya, ada bahkan yang kami pernah mau bikin suatu acara, saya kaget beliau ngomong kayak gini, bahas apa nih kita, bahas ini ke episode sana, dia malah ngomong kayak gini, wah jangan terlalu dalam, nanti kalau penontonnya pada pinter gimana, kita nggak ditontonin lagi. Masa gitu? Serius tapi ya, yang pendidikan izin ya, memang ada penyebab Indonesia memang karena pernah dijajah. Jadi kalaupun sistem pendidikan zaman sekarang itu, ya kalau pengen jujur, emang menghasilkan karyawan kalau pengen jujur. Bukan menghasilkan para orang-orang yang menciptakan terobosan dan lain-lain. Iya, bicara kecerdasan anak, banyak anak sekarang pada pandai menghafal, iya masih banyak ya. Tapi kalau kata Ibnu Khaldun di dalam kitab Muqaddimahnya, yuk yang dibutuhkan adalah orang yang mampu menjadikan jalan keluar, nyari jalan keluar. Ulama tuh orang berilmu pasti resah ngadepin masalah umat, pengen jadi jalan keluar, ya. Didorong untuk jadi jalan keluar. Sekarang iya bismillah. Sekarang bahkan ada orang iya betul ahli fikih, dia hafal hukumnya apa. Tapi ketika disampaikan suatu masalah, beliau cuma hanya bisa menyampaikan menurut imam ini begini. Ya udah, berarti apa yang mesti kita ambil? Dia nggak bisa berijtima dengan sendirinya, ya. Jadi ya ini kadang yang hilang tuh di situ ya. Anak-anak apalagi sekarang didesain bahwa kalau misalkan ini tidak bisa mengerjakan, nilainya tidak bagus, ya akhirnya hanya dengan si nilai angka. Jadi akhirnya ngerjain ulangan, ngerjain ujian semua hanya demi angka. Bahkan kalau pengen jujur, lulusnya hanya demi selembar kertas yang katanya ijazah. Karena kalau nggak pakai itu nggak diterima kerja. Anggap oke, semuanya pada ngejar kertas, semuanya bisa dapat ijazah. Sekarang bahkan ijazah bisa beli. Nggak usah sekolah, nggak usah belajar, ijazah bisa beli. Kemampuannya, kalau nggak ada gimana? Keterima ternyata nggak punya kemampuan kerjaan, sebulan pecat. Di zaman Nabi sistem pendidikannya emang ada ijazah dan nilai-nilai rapot? Enggak, karena emang yang dihasilkan nuntut ilmunya niatnya lillahi ta'ala, yang paling dikejar bukan sekedar nilai tapi keberkahan dari Allahnya. Merembet kepada kebaikan kalau udah berkah ya. Ya bukan berarti nanti kalau anak ibu lulus ijazahnya dirobek, nggak juga Bu ya. Tapi ya sudah ya, bukan itu tujuan utamanya toh. Bukan itu kan tujuan utamanya. Tapi ini mah segelintir dari kita lihat ya, dunia sekarang sistemnya lagi kayak begitu. Ya. Karena perlu semuanya kembali lagi kepada Allah, kembali lagi nurut sama Allah. Semuanya berlandaskan pengen jadi baik, ngejar ridha Allah, istilahlah nanti mudah-mudahan Allah yang tolong lah, bismillah. Ya. Nah kadang bahkan mungkin izin saya ngejelasin kayak tadi juga ada yang masih bingung kenapa jadi 1.900.000 ya, pesan tadi 1 juta gitu ya. Yang gimana atuh ya, ada memang kudu hitung-hitungan dan tidak semua orang pandai berhitung ya gimana. Tapi ya gitulah sekarang ya, apalagi ngurusin ekonomi makro, sistem keuangan dengan segimana macam ribetnya. Nah emang gitu, didesain kita untuk jadi pekerja, jadi apa. Ini gini ya, sebelum akhirnya dulu ada sistem pemerintahan, sebelum dulu akhirnya ada peraturan dalam hidup ini, bahkan dulu sebelum wahyu ada ya, manusia doang yang ada. Akhirnya kan tetap ada segelintir orang yang dia punya kelebihan lain kan ya, punya kelebihan, akhirnya dialah yang diangkat. Ya udah deh, kamu aja yang mimpin. Anggaplah teman satu asrama 10 orang, harus milih siapa ketua kamarnya. Ya pasti yang dipilih biasanya yang paling rajin, yang paling bertanggung jawab gitu ya. Ketika akhirnya seseorang jadi pemimpin, kan gak mungkin ngayomin 24 jam teman-temannya atau masyarakatnya di zaman itu. Maka mau gak mau harus diciptakan peraturan kan. Siapa yang kira-kira lebih punya hak untuk bikin peraturan? Yang sudah diangkat jadi pemimpinnya atau yang masih jadi rakyatnya? Ya pemimpinnya ya. Masalahnya kalau pemimpinnya tidak lillahi ta'ala, dia punya syahwat sendiri, punya keserakahan sendiri, punya nafsu sendiri, maka pasti otomatis akan dibikin sistem-sistem agar gimana caranya ya itu semua peraturannya nguntungin mereka, nguntungin korporat, nguntungin rakyat besar. Itu uniknya korporasi itu gini ya, nanti kalau ibu mudah-mudahan pada punya perusahaan besar semua ya, kalau kita Bu ngutang ke lembaga keuangan manapun atas nama kita, bangkrut, kitanya nggak sanggup bayar, yang disita adalah aset kitanya ya.
Tapi kalau sudah dengan atas nama korporat, dan ini jadi aturan yang bahkan baik tertulis maupun tidak tertulis, kita punya perusahaan, kita ngutang ke bank pakai atas nama perusahaan. Suatu ketika usahanya ini kolaps, nggak sanggup bayar, kita tinggal nyatakan bank itu pailit, selesai, bank nggak punya kekuatan untuk nagih. Padahal si pemiliknya, ya udah nyedot berapa duit banyak tuh dari perusahaannya itu. Tapi karena memang sistemnya sekarang dibikin kayak gitu, bahwa individu dan korporasi dibedakan, utangnya kan atas nama perusahaan. Perusahaannya sudah dinyatakan pailit, maka tidak punya hak untuk menagih kepada si pemiliknya. Beda aset itu mah, beda, dianggap dua entitas yang berbeda. Tuh kan? Siapa yang bikin aturan kayak gitu? Ya orang yang pertama kali nemuin sistem korporasi yang ada keuangan lah. Mereka pengen jaga uang mereka. Jadi setiap kali kok perusahaannya untung diambil jadi aset pribadi. Suatu saat perusahaannya udah nggak sanggup bayar, ada utang, tutup, nyatakan pailit, kolaps, ya selesai, dia mah tetap kaya. Jahat tidak? Mereka sih tidak menganggap itu jahat sih, lebih dianggap sebagai cerdas, terjaga uangnya. Nah, atau bahkan dianggapnya ya bagi kita mungkin ya licik juga ya, tapi emang gitu bu aturan keuangan tuh bu. Ya, kalau udah ketemu dunia korporasi kita nanti ketemu orang-orang ya, ada yang pengen, pernah cerita, ada orang pengen jujur, masya Allah, saya pengen bayar nih pajak saya ke negara ini misalkan jumlahnya segini, bersendiri, ini ya, ketika akhirnya ada salah satu ininya tegasnya udah lewat saya, cukup bayar setengahnya, selesai semua urusan. Apakah setengahnya itu masuk ke negara? Oh enggak juga, nggak tahu. Aduh ini lagi live ya, kalau direkam disebarin dari itu deh. Tapi bismillah lah, buka fakta aja ini ya. Tapi ya begitu atau gimana ya, insya Allah ya. Ya sing nurut-nurut aja lah sama Allah ya. Dan ada juga orang yang hidupnya di hutan, di gunung, di sawah, boro-boro ngerti perbankan dan semua yang saya ucapin kayak tadi. Dia takwa nurut sama Allah, udah ya selesai masuk surga. Ada sih yang hidup kayak gitu juga ya. Tapi ya ini kan kita ada kegusaran ya. Wah ini ekonomi umat seperti apa nih? Wah ini masyarakat ada masalah apa nih? Ya. Jadi ya tetap harus ada yang ya. Ini mah kita sharing aja ya, membuka mata kita. Walaupun awalnya tadi kita dari bahasan riba. Udahlah balik lagi aja ke bahasan riba ya. Ini kisah penutup ya, diceritakan dari ada sepasang suami istri. Ini dari kajiannya Ustadz Umar Mita saya ngedengerinnya. Sepasang suami istri punya usaha, memang tidak yang meledak luar biasa kaya konglomerat bukan, tapi alhamdulillah selalu cukup. Namanya manusia kadang pengen, punya usaha yang lebih besar, yuk kita kembangkan, ya. Maka berusaha, udah pada ngaji, berusaha nyari pinjaman yang nggak riba, nggak ketemu, ya. Tapi gimana nih kalau misalkan nggak dapat pinjaman, ya kan kita nggak bisa mengembangkan perusahaan kita, mengembangkan usaha kita, ya. Akhirnya mau nggak mau, ya salah satunya berinisiatif, udahlah nggak apa-apa lah, udah ada gimana tuh, mau nggak mau pilihannya tinggal satu, riba ke bank. Kita tinggal banyakin sedekahnya lah sama zakatnya. Mau tuh bilang, ya. Akhirnya ngambil, dan beneran secara ekonominya tambah melejit. Tambah kaya, tambah makmur, tambah banyak uangnya. Tapi lihat ya, kadang cara Allah menghukum itu kadang nggak langsung keras, tahu-tahu sakit keras atau kecelakaan atau enggak kayak gimana. Kadang yang paling ringan, hukuman pertama yang datang dari Allah adalah yang biasanya ikut ngaji, jadi nggak ngaji karena ngurus perusahaan, dua-duanya tambah jadi konglomerat. Awalnya ngerasa bersalah, lama-lama tidak ngerasa bersalah, nggak ngaji. Lama-lama akhirnya sholat yang tadinya terjaga pun tepat waktu berjamaah di masjid, sekarang zuhur 5:30, asar 5:30, subuh 5:30, luar biasa ya. Insya Allah. Tadinya sedih ngerasa bersalah, sekarang dicabut ngerasa bersalah ketika meninggalkan amal solehnya. Kan kadang kata ulama terdahulu kalau pengen ngecek iman kita lagi sekuat apa, lihat ya. Kita nangisnya tuh karena apa? Ada orang muslim, sholat sih sholat, ketinggalan sholat gak pernah nangis, kehilangan duit dia baru nangis, berarti hatinya, aduh itu dah. Ya.
mulai nggak pernah ngerasa bersalah ninggalin sholat ya. Akhirnya lama-lama ya bangun 7:30 tapi harus langsung ada meeting lagi karena perusahaannya makin besar kan. Lama-lama nggak usah sholat subuh sekalian, lama-lama nggak nyesel ninggalin sholat wajib juga ya. Itu sudah mulai hukuman loh itu. Dicabut rasa nikmat beribadahnya, dicabut keinginan untuk ibadahnya, seolah-olah Allah udah nggak butuh lagi ibadahnya orang itu. Sana makan aja tuh dunia ya, Allah udah gak butuh lagi dengan sujud sembahmu ya. Lama-lama masih terus. Ketika sudah terbiasa meninggalkan amal soleh, maka seolah sudah tidak ragu lagi untuk ngelakuin hal-hal yang Allah gak suka, yang kecil-kecil ya. Sekretarisnya di kantornya cantik, mulai dichatin di WA ya. Gak berani, salaman masih gak berani, ini masih gak berani. Tapi lama-lama ya gitu kan. Kalau berdiri di ujung kan kata Rasul jelas. Ya di dalam Islam itu yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Di tengah-tengahnya ada yang namanya syubhat. Tapi kalau kita terbiasa diam di yang syubhat, suatu ketika akan mudah tergelincir kepada yang haram. Ya. Syubhat itu gak haram kak. Iya betul, syubhat belum bisa dibilang halal. Tapi Nabi mengingatkan tegas, kamu terbiasa dengan yang syubhat, nanti akan ada hari di mana kamu gak akan ngerasa bersalah ngelakuin yang Allah gak suka, yang haram. Sehingga akhirnya terus, dan naudzubillah terjadilah salah satu dosa besar yang menurut syariat itu membuat sang istri itu diizinkan untuk menggugat cerai suaminya. Dosa besar lah suaminya ya. Udah pisah, sama-sama udah pada punya perusahaan masing-masing, udah pada kaya, pada ini ya. Akhirnya cerai. Semenjak cerai mulai stres, mulai nggak ini, keberkahannya Allah sudah benar-benar tutup, usahanya mulai goyang, anak-anaknya karena broken home jadi susah diatur, pergaulannya makin ngaco, akhirnya anak-anaknya entah nggak pada nurut, pada nggak pulang, pada kemana, dan juga akhirnya pada bangkrut juga satu sama lain. Sudah Allah cabut semua. Diawali dengan apa? Meremehkan dosa. Ya. Si kecil ya kok kan bisa kan amal kebaikan itu kan menggantikan amal keburukan. Nah iya memang sih ini riba, tapi kan kita sedekahnya juga dibanyakin. Kan ibadah itu kan kalau pengen keterima dua syaratnya, niatnya benar, caranya benar. Itu mungkin niatnya benar, pengen bahagiain orang-orang tersayang, tapi dengan cara tidak benar, apakah Allah terima? Enggak ya. Makanya itu mah ibarat kayak gini lah, aku lagi pengen tambah taat, gimana caranya? Makanya tadi sholat subuhnya 6 rakaat. Nggak bisa. Udah ada, harus dua-duanya benar, niatnya benar, caranya benar ya. Nggak bisa cuma salah satunya aja ya. Allahu a'lam bishawab ya. Segitu dulu aja lah yang disampaikan. Nanti kita ngomongin lagi Bu ya, bahas apa lagi Bu? Bumi datar dan lain-lain ya, insyaallah. Ya dunia begitu Bu, tapi bismillah, di sisi kita, di samping kita ada sang pemilik dunia, ada Allah. Tinggal kita nurut sama Allah, bismillah lah Allah yang tolong kita ya. Tapi cara kita menolong, cara kita melayakkan diri kita ditolong Allah, ya udah nurut sama aturan Allah. Kata syariat nggak boleh, nggak boleh. Kata syariat lakuin. Istilah nanti Allah yang jaga kita ya. Yang mudah-mudahan dengan itu akhirnya tambah baik ke semuanya, Allah ridho berkahi semuanya, dan juga dunia jadi tambah makin baik, dan kita dipulangkan ke tempat yang baik di surganya Allah. Allahu a'lam bishawab. Sekian set insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, kan ada permainan time zone gitu ya? Time zone? Ya. Nah. Itu kan kita uang kita itu ada karena satu kan banyak permainan tuh. Iya. Kayak satu mereka apa? Itu termasuk riba. Masya Allah. Ya. Syukur. Masya Allah. Baik istilah ya, langsung aja ya. Izin dan sebelum menjawab semuanya apapun itu, saya memberitahu lagi saya bukan ahli fikih ya. Maka akan membahas dengan yang saya tahu-tahu saja. Kalau nanti ada yang tidak tahu, saya akan menjawab tidak tahu dan nanti tanyakan ke guru saya ya. Emang kalau bentuknya kan aslinya riba itu intinya sih sederhana sih. Kita masukin uang, lalu dengan uang tersebut dia akan jadi hutang kepada kita. Nanti atau kita hutang kepada mereka, lalu nanti jumlahnya itu bertambah tidak dengan jumlah utangnya itu lagi. Contoh utangnya awalnya 1 juta, nanti bayarnya harus 1.200.000 ya. Ya itu seperti itulah ya intinya.
Maka kalau misalkan kita iya masukin gamenya, permainan dengan niatan emang kita istilahnya membeli jasa untuk nyewa permainannya, ya. Ini kalau pengen main game ini berapa? Oh, misalkan satu kali permainan 5.000 perak, walaupun dalam bentuk uang cash kita, lalu dimainin di game tersebut, ya. Dan kita nanti ketika ngambilnya uang lagi ya biasanya memang nggak bisa dalam bentuk uang, udah habis, ya udah gitu ya, udah dalam bentuk saldonya udah habis, udah gitu nggak bisa dipakai main lagi kartunya. Ya itu kalau jatuhnya seperti itu sih, memang cuman berarti kita bayar untuk jasa nyewa permainannya, ya. Ibarat orang jual sepeda, nih kalau pengen pinjam 1 jamnya 10.000, cuman ini dalam bentuk pakai kartu, uang cash kita disimpan pakai kartu, cara mainnya digesek, ya. Kalau misalkan seperti itu sih, Allahu alam yang kami ketahui sih masih aman, ya. Walaupun memang ada yang mewanti-wanti itu hadiahnya boleh diambil atau enggak, nah itu dia Allahu alam, ya. Tapi memang yang saya pengen ingetin, hati-hati kalau kita sudah dalam bentuknya menyimpan uang yang di dalam bentuk aplikasi-aplikasi, kayak contoh misalkan aplikasi untuk bisa belanja online yang kita punya saldo yang tadinya cash akhirnya jadi nyimpen di situ, ya. Karena ini saya lagi live punten nggak bisa disebutin nama aplikasinya, ya. Ya e-wallet gitulah, ya, e-wallet. Yang kalau gara-gara kan begitu kita naruh uang kita di e-wallet tersebut, kita kan jadi punya saldo di situ kan. Secara akad kan aslinya mereka utang ke kita. Kita ngasih uang cash, berarti dia utang ke saya. Tapi munculnya dalam bentuk saldo di e-walletnya. Yang berarti gara-gara hutang tersebut kita mendapat keuntungan, itu diwanti-wanti. Ini jawabannya Ustadz Amin Nurbaits, ya. Jangan, katanya. Itu ya berarti dapat manfaat, dapat keuntungan lebih dari hutangnya. Yang dengan keuntungan itu nanti dapat bonusnya apa. Makanya kalau misalkan berarti masih boleh nggak kok pakai aplikasi itu? Beliau masih bilang boleh, tapi mendingan semuanya serba cash saja. Ya. Jadi ntar bayar COD, udah barangnya datang itu yang dibayar, nah, itu masih jauh lebih aman, selamat. Ya, karena bayar ya kita nggak ada utang apa-apa, bayar datang ya saya beli barang yang dia jual, udah selesai. Ya. Atau ya setidaknya begitu kita check out baru kita transfer, ya. Tapi kalau misalkan dalam bentuk, karena kan mereka promonya gitu, dengan akhirnya kita naruh uang di dia di dalam e-walletnya, kita dapat banyak keuntungan. Kalau keuntungannya itu jadi pertambahan nilai dari utang tersebut, nah itu yang dikhawatirkan jadi riba. Tapi kalau tadi bentuknya mainan yang di time zone, ya kita bayar 100.000 nya berubah jadi di kartu, 100.000 nya ya nggak bisa jadi uang balik, jadi habis weh. Jadi main ini 5 menit, main itu 10 menit, main ini 5 menit, main itu 10 menit. Ya kalau itu mah kan beda, ya, bukan, jadi sama aja kayak kita nyewa permainannya aja. Wallahu a'lam bishawab, ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Di sini banyak guru-guru kita yang lebih ahli mungkin, ya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang, wali murid Istighfar Rahman. Yang ingin Anda tanyakan, saya pernah mendengar pengajian dan itu membuat saya itu yang mengatakan bahwa mereka mengatakan riba itu haram. Iya. Yang ini tuh benar-benar Ustaz yang Masya Allah, yang istilahnya pengajian itu di kepresidenan di mana-mana. Tapi apa mereka nggak sadar ya kalau mereka itu berhaji naik pesawat, padahal pesawat itu kan nggak tahu dibelinya dari uang negara yang hasil dari utang. Terus apa mereka nggak tahu kalau mereka itu misalkan minum zaitun itu hasil dari impor, dan impor itu ada cukai, dan itu juga mungkin dari utang negara juga. Apakah kita yang tidak tahu menang, apakah imbas dari dosa riba itu yang mau Anda tanyakan? Baik, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itulah, ya. Makanya dulu Imam Ahmad Ibn Hambal itu amat sangat menjaga dirinya dari urusan pemerintahan, ya.
karena takut. Itu dari sifat waronya beliau, ngejaga, nggak mau ada sesuatu yang meskipun itu ternyata setelah ditelisik ternyata masih belum menjadi haram, masih misalkan syubhat, ya orang-orang beriman tuh jangankan yang haram, yang syubhat aja tidak mau, ya. Tapi kalau kita jatuhnya sekarang dalam bentuk masyarakatnya, dan itu kita tidak terlibat dengan keputusan mereka untuk ngutang ke negeri mana lagi atau ini apa lagi, ya kita masyarakat nggak ngerti apa-apa. Jadi insya Allah karena kita tidak terlibat apa-apa, itunya mah aman. Kalau masalah merekanya, nah hukum untuk merekanya itu tergantung lagi nanti, Bun. Kalau mereka udah jelas-jelas tahu tapi tetap mengambil, ya Allah mah nanti ada keadilan yang harus mereka hadapi masing-masing. Alhamdulillahnya memang kita meninggal tidak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Tapi ya memang jadinya iris juga ya. Lagian tapi kalau memang ya, memang saya kalau masalah bea cukai, kalau masalah kayak hutang negara, ya itu bahasannya nanti amat sangat luas, lebar, dan kita perlu bahas lagi untuk hukumnya seperti apa. Tapi kalau misalkan kitanya tidak terlibat, seperti kayak kita kan nggak, ya kita anggota pemerintahan bukan, ini bukan, ya kita mah insya Allah kitanya mah aman. Tapi masalah mereka yang nanti seperti apa, wallahu alam, dikembalikan lagi aja kepada Allah. Tugas kita gimana berarti? Ya kalau ada kezaliman, dakwahi. Kalau misalkan tidak bisa dakwahi karena nggak kenal, doakan. Ya. Terus kalau bisa mencegah amar ma'ruf nahi munkar, tafadhol, silakan. Kalau misalkan yang paling penting juga ya sudah, jaga hati tetap bersih. Suatu saat mereka tobat bisa jadi diampuni Allah, wallahu a'lam. Tapi kalau misalkan yang paling iris ya memang ya mereka yang istilahnya sampai entah berfatwa entah gimana, tapi ternyata sumber-sumbernya ada yang tidak baik. Ya kehadiran Allah akan datang kepada masing-masing individu lah. Alhamdulillah kita meninggal gak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Yang penting kita sama-sama sibuk ningkatin takwa, sama-sama sibuk nurut sama Allah. Semoga Allah jaga kita agar tidak tergelincir kepada sesuatu yang haram ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Masya Allah. Iya. Nangga. Jadi awal mula kehidupan itu jadi semenjak saya menikah terus ngontrak, alhamdulillah begitu anak saya mempunyai anak pas Asia Azam kelas 2 karena rumah kontrakan itu mau dipakai sama minggunya, akhirnya suami itu menerima kredit. Iya. Nah dari situ awal mula tergelincir ya. Menggurita Masya Allah luar biasa. Akhirnya singkat cerita, pertengahan tahun kemarin suami dan saya berprinsip untuk meninggalkan itu semua. Alhamdulillah. Setelah dari namanya Spotify, Quran, Iya. satu alhamdulillah Ustaz sudah selesai. Alhamdulillah. Dan rumah masih 20 tahun Ustaz. Bismillah. Tapi begitu kami tersekat untuk melepas dari riba itu, jadi Masya Allah Ustaz. Nah. Karena lingkungan kerja juga suami berproses koperasi tapi riba begitu, lingkungan teman-temannya juga terbiasa dengan riba atau judi slot seperti itu, tapi alhamdulillah suami tidak terlibat. Alhamdulillah. 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 Tapi karena suami polos ya Ustaz, akhirnya suami itu jadi tersisihkan dan haknya dibayar separuh. Terus ujungnya tuh kemarin suami sakit, akhirnya dioperkan. Alhamdulillah saya sudah mulai jualan online Ustaz. Alhamdulillah. Saya membantu, alhamdulillah bertahun. Sudah. Dari situ akhirnya suami berpikir, ya udah Mak, Bismillah ya, saya keluar dari PT, lingkungan sudah nggak baik.
alhamdulillah akhirnya ya udah Bismillah ayo jualan. Begitu suami memutuskan itu, ujian datang lagi Ustaz. Anak kami sampai muntah darah. Suami saya nggak keluar sama sekali. Tapi ya udah, kami sudah berikhtiar menuntut hak suami saya. Tapi karena ikhtiar kami juga udah mentok ya, dan nggak keluar sama sekali hak suami saya, akhirnya udah kita pasrah. Mudah-mudahan ada rezeki yang lebih berkah dari Allah. Amin, amin. Pasti kita insya Allah. jalan, lebaran lalu, sudah ruko kemarin saya sakit, lagi semangat jualan. Begitu Ustaz. Maksudnya, kok ini tuh sebenarnya dosa dari kita apa gimana ya gitu. Kita dosa apa ya, maksudnya ujiannya masih lama banget ya, sampai kadang-kadang saya masih nangis Ustaz. Baik, Masya Allah, alhamdulillah. Lingkungan juga teman-temannya. Alhamdulillah. 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 Tapi kadang-kadang itu ujian pengen menyelesaikan sisa-sisa yang lain itu pengen. Bismillah, semoga Allah mudahkan, insya Allah. Iya, jadi tinggal rumah aja sih. Baik, Bismillah. Bismillah. Terus sedikit aja Ustaz. Baik, Bismillah, Bunda. Bayaki. Amin, amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ya. Satu hal yang pasti dalam Islam itu yang rugi bukan yang dizolimi, tapi yang menzolimi. Justru Bismillah kami melihatnya menjadi tabungan yang luar biasa bagi Bunda dan suami dengan kezoliman PT-nya atau apanya. Bisa jadi gara-gara itu tambah tinggi derajatnya di sisi Allah. Karena namanya pahit itu kan cuma dua ujungnya. Satu ngegugurkan dosa, dua meninggikan derajat di sisi Allah. Bisa jadi punten Ibu, gara-gara kejadian ini nanti pulang ke hadapan Allah, Bunda pulang dalam keadaan sudah lebih bersih dosanya dibandingkan yang lain-lain. Amin ya Allah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dan episode dunia mah memang kayak begini ya. Bukan berarti nggak boleh bahagia di dunia. Tapi kadang kalau kita mewajibkan harus bahagia di dunia, ya memang dunia itu bukan tempat khusus bahagia. Allah udah nyiptain tempat bahagia, yaitu di surga. Dunia ini cuma tempat audisi, mencari tahu siapa yang layak untuk sampai ke sana. Dan demi Allah, perjuangannya Bunda untuk akhirnya berusaha meninggalkan semua yang Allah tidak suka itu, aku yakin tidak akan ada yang Allah sia-siakan. Meskipun katanya masih 20 tahun, masih apa, tapi sambil dinikmatin, setiap harinya dosa tambah bersih, derajat makin tinggi, jadi amal soleh. Kalau Allah mau bisa dilunasin seketika mungkin, ntar tiba-tiba ada rezeki yang tidak diduga-duga. Kalaupun ternyata pengen Allahnya pelan-pelan, Allah juga mudah bagi Allah memberikan umur Bunda masih sampai puluhan tahun ke depan. Bismillah lah. Tapi Allah sudah menyaksikan, perjuangannya pun sudah mulai berbuah, walaupun masih ada ujian sakit, ujian apa, Bismillah. Kami mah ngelihatnya, aku yakin Bunda mah sedang ditinggikan derajatnya oleh Allah. Enggak apa-apa, enggak apa. Jadi kadang gara-gara kepahitan itulah kita lebih terjamin surganya di sisi Allah daripada yang mungkin tidak mengalami kepahitan seperti yang dialami oleh bundanya. Kita doain aja ya, Bismillah. Semoga Allah mudahkan, Bismillah, dan cepat selesai yang ingin segera diselesaikannya, dan juga setiap perjuangannya Allah berikan balasan terbaik, aku yakin di sisi Allah. Bismillah. Semoga istiqomah Bunda ya. Tidak rugi, nggak apa-apa, udah tenang aja. Saya justru kalau nggak dengar cerita kayak tadi, kasihan tuh sama yang ngezolimin suami. Ntar diapain sama Allah di hari akhir itu nanti kalau misalkan nggak tobat. Udahlah. Bisa jadi malah yang nanti mereka menyaksikan diri mereka disiksa, sedangkan melihat yang mereka zolimi, suaminya Bunda, sedang mendapat nikmat dari Allah di hari akhir. Bismillah, nggak apa-apa ya. Allah pasti balas dengan kebaikan yang jauh lebih besar. Nggak ada yang tahu nanti anaknya Bunda yang jadi orang hebat, jadi ulama besar, itu mudah bagi Allah. Bismillah ya. Karena orang tuanya sudah soleh-solehan, insyaallah. Alhamdulillah. Terima kasih, jazakillahu khairan. Sudah semua berarti pertanyaan? Karena waktunya juga terbatas. Satu lagi Pak ya. Satu aja. Yang belakang. Ya, sebelumnya pertanyaannya singkat aja ya, karena waktu kita terbatas ya. Ya, umur berapa? Langsung ke pertanyaannya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana Bu? Oh iya. Apa Ustaz? Iya. Iya. Bagaimana hukumnya mencicil rumah dengan cicilan yang flat gitu? Maksudnya dari awal sampai akhir cicilannya sama sampai selesai. Apakah itu juga termasuk riba juga? Kemana hutangnya Bu? Nah, iya. Iya nggak apa-apa. Bismillah. Sama ya. Nah. Yang kedua tadi titipan teman. Yang kedua ini. Mana temannya? Yang kedua ini Ustaz, pertanyaan yang kedua, apa hukumnya dengan dana JHT dari BPJS? Apakah itu juga ada unsur ribanya? Karena kan Dana apa Bu? Maaf, dana apa? JHT jaminan hari tua dari BPJS. Iya. Karena kalau pekerja itu kan dia masuk BPJS kan karena dari PT, jadi bukan karena dia sendiri. Oh gitu. Dan BPJS juga kan dipotong dari gaji setiap bulannya. Oh gitu. Yang keluar nanti kan ada JHT jaminan hari tua. Apakah itu Oh gitu ya. dana JHT juga ada termasuk unsur ribanya? Baik. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, istilah coba dulu satu-satu ya. Pertama, tadi kalau flat ya. Memang sekarang banyak tuh cicilan yang 0% gitu ya. Memang sih kalau misalkan tidak ada pertambahan nilainya seolah-olah aman ya. Tapi guru kami nasihatinnya kayak gini. Biasanya meskipun 0%, tapi kalau gagal bayar ada dendanya nggak? Nah, iya. Nanti biasanya akan ada yang ngomong gini Bu, kan saya tidak berencana gagal bayar. Oke, ya, saya tidak berencana tidak akan telat bayar, saya berencana dan alhamdulillah sampai berapa tahun ke depan insya Allah rezeki ada dan tidak akan telat bayar sehingga tidak akan sampai ada denda yang dari bunga tersebut. Karena biasa dendanya kan hitungannya berapa persen dari ininya kan, berarti bunga kan. Nah, tapi guru kami tetap nasihatin kayak gini, meskipun kita emang sudah berazam dan berupaya untuk supaya tidak ada denda, tidak ada bunga ya, dan selama ini 0%-nya terjaga terus sampai kan misalkan lunas, tapi tetap kata guru kami tetap dianjurkan jangan. Kenapa? Karena seolah kan kita berarti kan menyetujui, berarti menandatangani salah satunya menandatangani perjanjian yang di dalamnya salah satunya adalah kalau telat bayar harus ngambil berapa persen bunga dari si denda. Bunganya kan dendanya bunga berapa persen dari nilainya ya. Meskipun akhirnya kita nggak pernah bayar dendanya nih karena selalu tepat waktu. Tapi kan seolah-olah di awal guru kami bilang kayak gini. Tapi kan kita tanda tangan seolah kita menyetujui akad yang di dalamnya ada sesuatu yang Allah tidak ridhoi itu dong. Mudah-mudahan cepat selesai ya istilah. Dan mudah-mudahan jangan sampai pernah kena tadi telat dendanya ya. Nggak apa-apa. Semoga Allah mudahkan rezekinya Bunda ya. Jadi gitu, kecuali beda kalau misalkan pinjam ke Ustadz Matrud, enggak, benar-benar akadnya misalkan 5 tahun, saya mampunya cuma segini. Udah gitu rumahnya misalkan harganya misalkan 1 miliar, tapi dibagi jadi 5 tahun tanpa bunga, benar-benar murni antara saya dengan beliau, tidak melibatkan pihak lain dan yang lain-lain. Insya Allah itu mah masih aman ya. Tapi ini kan kalau ini kan di dalam perjanjian 0%-nya itu ada perjanjian yang kalau kita telat bayar kena denda berupa bunga berapa persen dari itunya. Dan ketika kita menandatangani berarti kita menyetujui akad itu. Sedangkan kan kalau yang terlibat riba itu kan nggak cuman yang utang dan yang diutanginnya, yang nyatetnya, yang apanya, yang seolah-olah ikut menyetujuinya juga ikut. Nah, tapi kalau misalkan waktu itu karena ketidaktahuan, mudah-mudahan Allah ampuni. Dan setelah akhirnya tahu sekarang jadinya benar-benar dilunasi, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk lunas. Bismillah, nggak apa-apa Bunda ya. Yang kedua tadi, kalau yang tadi ya BPJS ada tadi JHT, singkatan JHT, jahat berarti ya. Jaminan hari tua. Kalau yang ini saya izin menjawab tidak tahu Ibu, karena saya belum pernah mendalami itu. Saya nggak ada BPJS soalnya, dan saya juga ya tidak bekerja terikat dengan instansi yang mengharuskan seperti itu. Jadi daripada salah menjawab, saya katakan tidak tahu aja bagaimana cara menjawabnya. Karena kudu saya pelajarin lagi dulu. Nanti setelah ketemu ininya sistemnya seperti apa, baru nanti tahu itu hukumnya seperti apa. Untuk sekarang izin saya menjawab tidak tahu Bu ya.
Mohon maaf atas kekurangan ilmu ini. Mudah-mudahan nanti bisa dijawab oleh guru-guru kami ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah. Saya izin harus melanjutkan perjalanan. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.